Hai guys, kembali lagi bersama Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Karena kali ini Seliramu akan membahas sebuah film badut dengan 1.000.000% penuh kengerian. Film badut ini adalah film paling sakit yang pernah Seliramu tonton. Dan dalam video ini pun dapat menyebabkan sensasi mual-mual karena adegannya yang sadis dan sangat mengerikan. Film ini pun berjudul Terrifier 2 yang dirilis tahun 2022 ini. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya dan kita akan lihat seberapa sakit korban-korban badut ini. Dan seperti biasa, jika kalian suka silahkan subrek aja biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Seliramu yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan dan yang pastinya tidak ecek-ecek. Film dimulai dengan diperlihatkannya mobil polisi yang sedang melintas di jalanan yang sepi. Terlihat seorang dokter yang sedang tersungkur dan bersimbah darah dengan seekor badut. Dokter itu pun mencoba meraih telepon dan mencoba menghubungi emergency. Petugas dari 911 pun terus bicara, tapi dokter itu kesulitan untuk menjawab karena lehernya tergorok. Ngeri kali. Lalu badut pun menutup telepon dan menghabisi dokter hingga kepalanya pun terpecah seperti semangka. Ngeri kali kakak. Lalu badut itu pun pergi ke suatu tempat dan terlihat ada penjaga di sana. Dia pun segera mengganti pakaiannya. Lalu si badut pun melihat badut kecil. Dan badut kecil itu pun pipis darah. Dia pun menghampiri badut itu dan memegang hidungnya, memainkan hidungnya. Lalu mereka pun tertawa bersama-sama. Penjaga itu pun bangun dan melihat badut itu sedang bermain sendirian. Aneh sekali ya. Badut itu pun pergi dengan kepala penjaga itu sudah tertancap oleh senjata kopetnya. Dan film Terrifier 2 pun dimulai. Scene pun beralih kepada cewek seksoy yang bernama Sena. Dia pun terlihat sedang merangkai sesuatu untuk pesta Halloween-nya besok malam. Dia pun merangkai sayap dan sayap itu pun sudah kelar digarapnya. Scene pun beralih kepada satu keluarga yang mereka sedang makan malam. Ibu Jo pun menanyakan jika besok kau akan memakai kostum apa Jo, dan Jo pun menjawab jika dia akan mengenakan kostum badut. Lalu kakak dan ibunya pun melarang Jo karena pakaian itu sangat menakutkan dan aneh. Malam pun poek dan terlihat si Jo yang sedang melihat laptop di kamarnya. Dia pun melihat artikel-artikel kalau banyak yang terbunuh tahun lalu oleh badut itu. Di sisi lain, Sena pun sedang di kamar dan Jo pun datang untuk meminjam lem yang super kuat, kata dia. Lalu Sena pun menanyakan untuk apa dan Jo bilang untuk memperbaiki kostum badutnya. Si Jo pun bertanya apakah badut itu berkeliaran. Lalu mereka pun menggibah dan Jo pun pergi. Malam pun semakin poek lagi dan Sena sedang menonton film badut kopet hingga dia pun tertidur. Lalu Sena pun bermimpi. Di mimpinya itu dia sedang berada di suatu pesta yang hiburannya adalah seorang badut. Badut itu pun menghibur semua penonton. Lucu, tapi aslinya serem. Lalu si badut itu pun memberikan hadiah kepada Sena dan Sena pun membukanya. Isinya pun adalah ngeri kali badut ini. Segumpal jantung beserta belatungnya. Tiba-tiba badut itu pun menembak semua orang dengan senapan dan mereka pun modar. Dan parahnya lagi, si badut itu pun membakar semua yang ada di situ sampai semuanya pun terbakar. Dan Sena pun bangun dengan keadaan sayapnya yang sudah terbakar.
Seisi rumah pun terbangun dan si ibu mengambil pemadam dan memadamkan apinya. Selang beberapa waktu, Ibu Sena pun marah-marah karena mengira Sena lupa mematikan lilin. Tapi Sena berkata kalau dia tidak menyalakan lilin. Karena diomelin habis-habisan, Sena pun masuk ke dalam kamar dan hanya bisa menatapi gaun yang sudah terbakar. Sena pun mengambil pisau yang ada di dalam mimpinya tadi. Singkat cerita, malam pun berganti siang. Lalu Sena pun melihat adiknya sedang memakan snake yang dia lihat di mimpinya semalam. Scene pun beralih kepada badut yang sedang mengasah semua peralatan kopetnya. Terlihat badut kecil di belakangnya yang sedang nonton TV. Lalu badut besar pun menghampiri badut mini dan menghancurkan TV tersebut. Scene pun beralih kepada Joe yang sedang bersekolah. Lalu temannya pun memperlihatkan jika ada hewan yang mati. Lalu Stephanie pun dipanggil untuk melihat hewan itu. Dan Stephanie pun datang. Dia melihat hewan itu yang penuh dengan belatung dan dia pun mengacir seedan-edannya. Bu guru yang melihat kejadian itu pun menghampiri mereka dan memarahinya. Lalu menyuruhnya untuk pergi ke kelas. Scene pun beralih kepada Joe yang sedang di restroom. Lalu dia pun melihat dua orang badut yang sedang memainkan hewan mati yang dia lihat tadi pagi. Si badut itu pun mengambil jeroan tersebut dan melemparnya ke Jonathan. Horor kali ya bun. Lalu Jonathan pun ngibrit seedan-edannya. Scene pun beralih kepada Sienna dan teman-temannya. Mereka pun membicarakan kengerian di pesta Halloween tahun lalu. Lalu Sena pun pergi dan merasa sangat ketakutan. Temannya pun bertanya kenapa dan Sena pun menjawab jika semalam kamarnya terbakar. Sena pun terus bercerita dan teman-temannya pun mencoba menenangkan jika semua itu akan baik-baik saja. Singkat cerita, scene pun berganti di mana Sena sedang di toko baju dan sedang mencoba kostum bersayap yang seperti dia buat semalam. Lalu tiba-tiba badut itu pun muncul di hadapan Sena sehingga membuat Sena ketakutan dan dia pun pergi ke lantai atas. Sena pun pergi ke kasir dan si badut itu pun datang dan menakut-nakutinya. Lebih mengejek mungkin ya, hahaha. Lalu badut itu pun menghampiri Sena dan memainkan trompet tadi dan Sena pun pergi. Lalu si badut pun mengejek penjaga kasir dan mengeluarkan semua peralatan kopetnya. Kasir pun marah karena ulah badut tersebut dan badut pun menghabisi kasir itu dengan sebuah botol. Lalu badut itu pun menghabisinya hingga kepalanya pun tergorok. Dedeh, serem. Si badut pun membawa kepala tersebut untuk menakut-nakuti pengunjung. Scene pun beralih kepada Joe dan Sena yang sudah berada di rumah. Joe pun memperlihatkan buku badut dan mengatakan jika di sekolah tadi dia melihat badut perempuan yang berumur 10 tahun. Lalu ibunya pun datang dan bercerita kalau si Joe diskors karena membawa hewan mati ke sekolah. Tapi Joe menepis dan mengatakan jika bukan dia yang membawa hewan itu tetapi badut. Joe pun melarang Sena untuk tidak pergi malam ini, tapi Sena tidak menghiraukannya dan Joe bilang jika terjadi apa-apa jangan salahkan aku ya. Scene pun beralih kepada Haley. Dia pun didatangi tetangganya untuk memberikan Halloween. Haley pun melihat sebuah mobil dan badut itu pun datang. Badut pun meminta sesuatu darinya. Lalu Sena pun tidak menghiraukannya dan dia masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, badut itu pun mengetuk pintunya dan Sena kembali keluar dan melemparnya sebuah permen. Di sisi lain, Sena pun sedang bersiap-siap mandi junub dan berdandan untuk acara Halloween malam ini. Sena pun berdandan ala-ala superhero gitu guys. Wow, seksi kali kakak.
Scene pun berganti kepada Heli yang sedang berdandan di kamarnya. Tiba-tiba ada suara aneh dan Heli pun turun ke bawah dan mengeceknya. Heli pun turun dan dia pun kaget ketika melihat kaca rumahnya yang sudah terpecah. Heli pun shock melihat sebuah badut yang sudah ada di dapur rumahnya. Lalu Heli pun ngibrit seedan-edannya. Heli pun tertangkap dan si badut itu pun membelah wajahnya, memotongnya dan menguliti otaknya. Serem kali ya bun. Heli pun dieksekusi dengan brutalnya dan mengulitinya hingga dia pun bersimbah darah. Lalu ibu Heli pun datang dan dia pun curiga jika kaca sudah terpecah. Ibu Heli pun mencari Heli dan dia pun merasa syok. Dan dia pun menjerit histeris ketika melihat Heli sedang dicincang-cincang oleh badut itu. Scene pun berganti memperlihatkan pesta Halloween. Di situ terlihat Sena dan kawannya. Sena pun bertanya kepada kawannya apakah Heli sudah mengirim SMS dan dia pun bilang belum. Mereka pun tidak menghiraukannya dan melanjutkan pesta dengan menenggak air jahanam dan mereka pun berdansa seperti kuda lumping. Scene pun beralih kepada seorang badut yang sedang membagi-bagikan permen. Anak-anak itu pun tidak menyadari jika tempat permen yang badut gunakan itu adalah kepala manusia. Di sisi lain terlihat Joe yang sedang berada di dalam kamar. Ibunya pun datang dan mengomelinya, terus-terusan mengomelinya hingga dia pun kabur. Lalu ibu Joe pun mengecek ke garasi dan dia syok ketika mobilnya sudah kotor sekali. Di sisi lain Joe pun sudah pergi jauh dari rumahnya. Joe pun menghampiri sebuah mobil yang isinya adalah badut. Dia pun ngibrit seedan-edannya. Scene pun beralih kepada Sena yang dia sedang mendapatkan telepon dari ibunya. Ibunya pun menceritakan kalau adiknya mengotori mobilnya. Lalu Sena pun mencoba menenangkan ibunya dan semuanya akan baik-baik saja, Bu. Di sisi lain ibunya pun membersihkan mobil sambil mengomel. Lalu ibu pun tertembak sniper hingga kepalanya pun pecah berhamburan. Scene pun beralih kepada Joe yang dia kembali lagi balik ke rumahnya. Joe pun syok ketika melihat wajah ibunya yang sudah rusak. Lalu badut itu pun muncul dan berlari ke arah ibunya. Lalu merogoh-rogoh muka ibunya. Badut itu pun mengejar Joe dan Joe pun meraih pedang, tapi badut itu menghalanginya dan menyuntiknya. Scene pun beralih kepada Sena yang dia sudah berada di dalam mobil. Lalu Joe pun menelpon jika dia sedang berada di karnaval karena teman-temannya meninggalkannya. Joe pun menyuruhnya untuk menyusulnya segera ke karnaval itu. Sena pun tidak menyadari jika yang menelpon adalah suara badut yang menyamar. Sena pun sampai di karnaval dan dia nekat turun dari mobil. Sena pun berjalan dan mencari adiknya. Hingga Sena pun mendapat telepon kalau Joe sedang berada di wahana Terrifier. Dan Sena pun meminta Joe untuk menunggunya di wahana itu. Di sisi lain, Joe pun tersadar dan melihat badut perempuan dengan muka yang mengerikan. Lalu Joe pun ngacir. Sementara itu cowok bro pun kebelet pipis dan rudal kesayangannya pun dibantai badut itu. Badut itu pun menghampiri Brock dan menakutinya. Lalu Brock pun diseret keluar dan Brock pun melawan. Brock pun lari ngacir seedan-edannya. Badut itu pun terus mengejar Brock dan Brock pun ketakutan sehingga dia masuk ke dalam wahana dan sampainya ke wahana. Lalu badut itu pun muncul hingga Brock pun disiram dengan air keras hingga wajahnya melepuh. Dan badut itu pun membantainya hingga dia pun koit. Aduh badut serem banget sih ya teh. Dan badut pun memakan jantungnya.
Lalu Sena pun menemukan Brok yang dimana tubuh Brok sudah hancur lebur. Sena pun histeris dan badut itu pun muncul di hadapannya. Lalu badut itu pun menyerang Sena dan Sena pun dibantai hingga dia tak sadarkan diri. Sin pun beralih kepada Joe yang dia dimana sedang ketakutan dan berlari untuk mencari tempat persembunyian. Lalu badut itu pun muncul dan mencari-cari Joe. Dan Joe pun ketemu. Badut itu pun membantai Joe dan Joe pun terkapar. Di sisi lain, Sena pun tersadar dan dari arah belakang Sena pun datang dan membawa senjata hingga Sena pun menyerang badut itu dan badut itu pun terkena kampak dan Sena pun membawa adiknya kabur. Sena pun tertatih-tatih dan dia pun menemukan alat untuk berjaga-jaga. Dirasa sudah menemukan tempat yang aman, Sena pun meninggalkan adiknya. Tetapi badut itu pun muncul di hadapan Joe dan membantai Joe. Sena pun kembali dan menyerang badut tersebut, tapi justru badut itu lebih brutal dan melempar Sena hingga dia pun terkapar. Badut itu pun semakin brutal hingga dia memukuli Sena. Lalu Sena tidak mau mengalah, dia pun mencoba melawannya. Dan Sena pun sekuat tenaga melawan badut tersebut hingga badut tersebut itu pun tercerup. Modar sia ku aing. Badut itu pun kembali bangun dan menyerang Sena dan juga mencekiknya. Lalu dari arah belakang Joe pun menembaknya. Di sisi lain, Sena pun tak sadarkan diri dan Joe pun mencoba membangunkannya. Lalu arwah ibunya pun membangunkan Sena hingga Sena pun sadar dan mereka pun berpelukan. Lalu Joe pun berteriak jika itu bukanlah ibunya. Ibunya sudah mati karena dibantai oleh badut tersebut. Dan Sena pun menangis histeris. Pasti sedih banget lah ya, ibunya sudah meninggal. Sena pun bangkit dan mencari-cari Joe dan melihat Joe sudah terkapar. Lalu Sena pun memukuli badut itu dan badut itu pun menyerang Sena dan mendorongnya hingga dia jatuh ke bawah. Selang beberapa lama Sena pun tersadar dan dia pun mendengar suara-suara yang aneh. Lalu dari arah belakang Sena pun ditusuk badut itu dengan pedang dan Sena pun lemas. Sin pun beralih kepada pesta Halloween yang dimimpi Sena di scene awal tadi. Sena pun terjebak di akuarium dan dia pun mencoba meloloskan diri. Lalu Sena pun berhasil meloloskan diri. Di sisi lain terlihat Joe yang sedang disiksa oleh badut tersebut. Badut itu pun dengan brutal terus menyiksanya dan Sena pun datang lalu menusuknya dengan pedang hingga kepala badut itu pun terputus. Wis, modarku aing, kepalamu sudah tak penggal, kata Sena. Lalu tidak berapa lama badut kecil itu pun muncul di hadapannya dan membawa kepala badut besar itu, lalu dia memainkannya. Lalu badut kecil itu pun menggendong kepala itu dan membawanya pergi. Dirasa kengerian itu sudah berakhir, mereka pun berpelukan dan film Terrifier 2 pun berakhir. Bagaimana? Cukup sakit dan mengerikan, bukan?
Dalam film ini pun tidak disebutkan apa motif badut ini menghabisi semua orang. Yang jelas, badut ini pun sangat sadis dan brutal sekali ya bun. Oke guys, mungkin segitu saja pembahasan dari film Terrifier 2. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan jika kalian suka, jangan lupa like, comment, and share video sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe juga ya, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seleramu. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.